Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Arsita Cahya, NIM 2011102074, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, MPI 2. Saya di sini guna untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja soal yang pertama. Jelaskan Tuhan, manusia, dan alam. Jelaskan dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Baik, yang pertama adalah Tuhan. Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural. Biasanya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikiran, mind manusia. Dalam struktur dalam manusia, hati merupakan kamar kecil yang terdapat di dalamnya, yaitu hati nurani atau suara hati, atau disebut dengan basiroh, merupakan satu titik kecil atau kotak kecil, black box, yang tersembunyi secara kuat dan rapi di dalam hati. Hati nurani merupakan hotline manusia dengan Tuhan, atau yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, atau disebut dengan good spot, titik Tuhan. Disitulah Tuhan hadir di setiap manusia. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, basiro adalah cahaya yang ditempatkan Allah di dalam hati manusia. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam inti manusia. Berikut hadisnya. Aku jadikan pada manusia itu ada istana kos. Di dalam istana itu ada dada sodar. Di dalam sodar itu ada kolbu kolb. Di dalam kolb itu ada fuad. Di dalam fuad itu ada syagaf. Di dalam syagaf itu ada lub. Di dalam lub itu ada sir. Di dalam sir itu ada aku, ana. Hadis ini menjelaskan bahwa aku ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati nurani akan menjadi pembimbing terhadap apa yang harus disempuh dan apa yang harus diperbuat sesuai dengan world view-nya iman, karena iman terletak di kalbu. Untuk itulah kalbu inilah yang menjadi sasaran pendidikan untuk diisi dengan iman. Baiklah, yang kedua, manusia. Pengertian manusia. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan nama yang pertama insan, ins, nas, atau unas. Manusia secara bahasa disebut juga insan, yang dalam bahasa Arab yaitu yang pertama nasia, yang berarti lupa. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa. Ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan manusia dengan kesadaran dirinya. Yang kedua, al-uns, yang berarti jinak atau harmoni dan tampak. Jinak artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Yang ketiga, anasa yanusu, yang artinya berguncang menuju kepada manusia dengan seluruh totalitasnya. Jiwa dan raganya. Ini menunjukkan adanya keterkaitan substansial antara manusia dengan kemampuan penalaran. Dengan penalaran, manusia dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, dan terdorong untuk meminta izin menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Pengertian ini menunjukkan bahwa pada manusia terdapat potensi untuk dapat dididik, sehingga ia disebut juga makhluk yang diberi pelajaran atau animal educable. Manusia dalam pengertian insan menunjukkan makhluk yang berakal, yang berperan sebagai subjek kebudayaan. Dapat juga dikatakan bahwa manusia sebagai insan menunjukkan manusia sebagai makhluk psikis yang mempunyai potensi rohani, seperti fitrah, kalbu, akal. Potensi inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertinggi martabatnya dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua, al-bashar, makhluk biologis. Al-bashar merupakan bentuk jamak dari kata basharoh, permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tubuh, rambut. Manusia merupakan subjek kebudayaan dalam pengertian material sebagai yang tampak dalam aktivitas fisiknya. Yang ketiga, Bani Adam atau zuriat Adam. Manusia disebut dengan Bani Adam karena manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam. Dalam pengertian yang telah dijelaskan di atas bahwa manusia mempunyai dua komponen, yaitu jasmani dan rohani. Dengan kelengkapan fisik atau jasmani, manusia dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang memerlukan dukungan fisik, dan dengan kelengkapan rohaninya, ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan dukungan mental. Yang ketiga, alam. Alam semesta, kata ini digunakan untuk menjelaskan seluruh ruang waktu kontinu di mana kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta adalah kumpulan jauhar yang tersusun dalam materi atau maddah dan bentuk atau syuroh yang ada di langit
al-jauhar, al-mutaka min al-maddah wal asurah min ad wasama. Islam memandang bahwa alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sekaligus merupakan bukti karya agungnya. Sebagai konsekuensinya, alam adalah pesan atau tanda-tanda Allah akan keberadaannya. Alam merupakan wahyu yang tidak tertulis. Jadi, setiap manusia harus membaca wahyu Allah yang baik, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Seluruhnya makhluk Tuhan yang diciptakan untuk satu tujuan. Alam ini tunduk di bawah sunnah Allah dengan ketentuan-ketentuannya. Tuhan telah menjadikan alam dengan seperangkat aturannya yang disebut dengan istilah qadar. Qadar baginya bukanlah seperti yang dipahami oleh mayoritas para teolog mutakalimun sebagai ketentuan atau deterministik, mengikat serta membatasi kebebasan manusia, melainkan segala ketentuan yang ada pada alam ini, terutama benda-benda fisik. Qadar itulah yang memberikan karakteristik dan sifat khusus padanya. Karakteristik dan sifat itulah yang merupakan amar Tuhan terhadap alam. Karenanya, segala yang ada di alam adalah Islam, karena ia tunduk dan patuh terhadap amar Tuhan. Amar Tuhan itulah yang kemudian menjadi amanah bagi alam ini. Karenanya pula Al-Quran mengatakan bahwa alam bertasbih kepada Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta ini bukanlah tanpa tujuan. Ia hendak merealisasikan tujuannya itu lewat ciptaannya dan misinya, yaitu beribadah kepadanya. Baiklah, soalan kedua. Deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ruang lingkup filsafat pendidikan tidak akan jauh dari beberapa hal di bawah ini, yaitu yang pertama, hakikat para pendidik dan anak-anak didik. Yang kedua, hakikat materi pendidikan dan metode penyampaian materi. Yang ketiga, hakikat tujuan pendidikan dan alat-alat pendidikan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, hakikat model-model pendidikan. Yang kelima, hakikat lembaga formal dan non-formal dalam pendidikan. Yang keenam, hakikat sistem pendidikan. Yang ketujuh, hakikat evaluasi pendidikan. Dan yang kedelapan, hakikat hasil-hasil pendidikan. Penjelasan mengenai ruang lingkup ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber bacaan, khususnya buku yang menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu, mau tidak mau filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajiannya atau cakupan pembahasannya. Kemudian, filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, yaitu ontologi. Tentu kita tidak akan bisa melepaskan diri dari kajian filsafat. Hal ini lebih kepada adanya keterkaitan istilah ontologi dengan filsafat, sedangkan objek kajian ontologi meliputi ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak Tuhan yang Maha Esa. Istilah ontologi ini lebih banyak digunakan untuk membahas yang ada dalam konteks filsafat. Dari apa yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa ontologi adalah hakikat tentang keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep ontologi, di sini adalah upaya untuk membahas tentang pendidikan Islam. Kemudian, filsafat pendidikan Islam dari segi epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkup, meliputi sumber-sumber, watak dan kebenaran manusia. Pembahasan berikutnya mengenai pengetahuan manusia sebagaimana dijelaskan di awal pembahasannya, masalah epistemologi harus diletakkan dalam kerangka bangunan filsafat manusia. Hal ini lebih mengarah kepada hakikat manusia yang terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya adalah mengenai ilmu pengetahuan. Maka berbicara tentang hakikat manusia dalam kerangka ini, maka mau tidak mau harus berbicara tentang upaya memperoleh ilmu pengetahuan. Di dalam epistemologi dibicarakan tentang sumber pengetahuan dan sistematikanya. Di samping itu pula, epistemologi hadir guna memperbincangkan tentang hakikat ketepatan susunan berpikir yang secara akut pula digunakan untuk masalah-masalah yang memiliki korelasi dengan maksud untuk menemukan kebenaran isi sebuah pertanyaan. Sedangkan isi pertanyaan itu adalah sesuatu yang ingin diketahui. Oleh karena itu, epistemologi terrelevan dengan ilmu pengetahuan yang disebut dengan filsafat ilmu. Kemudian, filsafat pendidikan Islam dari segi aksiologi,
yaitu merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam hal ini, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Jadi, aksiologi di sini adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Lebih lanjut, aksiologi meliputi nilai-nilai parameter bagi apa yang disebut dengan kebenaran atau kenyataan. Sebagaimana kehidupan yang kita jalani berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan fisik materi, dan kawasan simbolik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri. Lebih dari itu, aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus diperhatikan dalam menjalankan ilmu praktis. Dalam pendekatan aksiologis ini, ilmu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia dengan cara melihat berbagai aspek kehidupan yang melingkupinya. Kemudian yang ketiga, jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal yang pertama, proses belajar mengajar. Filsafat pendidikan Barat yaitu karena proses belajar mengajarnya itu karena sekularistik, materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Kemudian yang kedua, Islam. Aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Kemudian yang kedua, konsep pendidikannya. Jika Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilai. Tapi jika Islam mengaitkannya dengan pahala dan dosa karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan aktif pendidikannya. Barat hidup di dunia secara maksimal baik sebagai warga negara atau warga masyarakat. Jika Islam, Muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam. Jawabannya, karena pendidikan individu dari beberapa individu mempunyai filsafat sendiri dalam kehidupannya. Untuk diterapkan dalam pengembangan pembelajaran dan masalah pengajaran dihadapkan pada individu atau siswa. Untuk menuntun ke arah pertumbuhan dan perkembangan bagi pemuda yang akan hidup di masyarakat bangsa, yaitu sifat cinta tanah air yang mewujudkan kebahagiaan pada golongannya, serta mengambil hikmah untuk masyarakat dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara rakyat. Maka dari itu, muncullah filsafat pendidikan, dan dengan filsafat kegiatan pendidikan yang terjadi di masyarakat menjadi berbeda walau tujuannya sama. Dan dari filsafat pula di sekolah dididikan. Filsafat pendidikan bermakna menetapkan pandangan-pandangan, pemikiran, filsafat yang berhubungan dengan kehidupan dunia pendidikan dan peraturannya. Dalam metode khusus dengan tujuan menggerakkan pemuda dan masyarakat supaya mendapatkan kehidupan yang bahagia, beradaptasi dengan manusia yang hidup bersamanya, meningkatkan taraf hidup dan kesemuanya itu merupakan tindakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang kita inginkan. Kaitannya dengan pendidikan Islam, filsafat menempati tempat yang sentral guna menemukan hakikat pendidikan Islam yang sebenarnya. Pendidikan Islam berorientasi pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga dapat mencetak kader-kader bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan berpikir secara filosofis, diharapkan pendidik dapat menemukan forma pendidikan Islam yang ideal untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam. Kemudian yang kelima, pertanyaan kelima, jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif yang pertama, Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam itu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Fadilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakannya hidup di dunia dan di akhirat. Bagi Al-Ghazali, ilmu adalah medium untuk takarub kepada Allah, di mana tak ada satupun manusia bisa sampai kepadanya tanpa ilmu. Tingkat termulia sebagai seorang manusia adalah kebahagiaan yang abadi. Di antara wujud yang paling utama adalah wujud yang menjadi perantara kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan ilmu dan amal.
dan amal tak mungkin dicapai kecuali jika ilmu tentang cara beramal dikuasai. Dengan demikian, modal kebahagiaan dunia dan di akhir itu tak lain adalah ilmu. Maka dari itu, dapat disebut ilmu adalah amal yang terutama. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Khaldun. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun bukanlah semata-mata suatu aktivitas yang bersifat pemikiran yang jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi, pendidikan juga merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak jenis manusia. Lewat pendidikan tersebut, manusia akan mendapatkan ilmu. Manusia mempunyai kelebihan daripada makhluk lainnya. Semua fakultas jiwa dan makhluk yang dimiliki oleh manusia, tidak sebaliknya, bekal dan kemampuan berpikir yang dimiliki manusia adalah modal untuk menyosong hidup lebih baik dalam masyarakat yang tertuntut saling tolong-menolong dan sebagai makhluk yang beragama dengan tuntutan mengetahui dan mengikuti ajaran nabinya. Manusia dibekali akal untuk berpikir menentukan kebijakan langkahnya. Hal ini tidak dimiliki makhluk yang lain. Manusia mempunyai waktu ingin selalu mendapatkan atau mengetahui apa yang ingin tangkap lewat indranya. Dengan menggunakan akalnya, manusia berpikir untuk mengetahui atau mendapatkan apa yang belum ketahui atau dihasilkan dengan mendatangi dan belajar dari orang yang lebih pengalaman atau dari orang yang telah belajar dari generasi sebelumnya. Kemudian hasil pemikirannya diuji dan diterapkan dengan realita dalam kehidupan, sehingga menghasilkan teori yang bukan lagi sekedar teori namun sudah menjadi konsep yang menjadi naluri atau skill. Kemudian dalam proses berpikir dan usaha yang mendapatkan ilmu dari orang lain atau dengan cara membaca referensi terkait dengan apa yang ingin diketahui dengan proses belajar dan mengajar atau pendidikan. Sehingga proses belajar, mengajar atau pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan merupakan hal yang alami dan di tengah umat manusia karena tuntutan kehidupan di tabiat dari akal. Kemudian yang terakhir Haji Hasyim Asy'ari. Bahwa pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari dapat digambarkan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, pandangan terhadap ilmu dan agama. Signifikasi pemikiran Hasyim Asy'ari adalah upaya memanusiakan manusia secara utuh, sehingga manusia bisa takwa kepada Allah SWT dan mengamalkan segala pemerintahnya, sehingga pantas mendapatkan predikat makhluk yang lebih tinggi derajatnya dari makhluk lainnya. Yang kedua, menekankan guru sebagai subjek yang bertugas untuk mentransfer ilmu dan murid sebagai objek atau penerima ilmu. Yang ketiga, proses mengevaluasi tidak menggunakan standarisasi nilai tetapi menggunakan pengamatan tingkah laku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sistem pendidikan yang berdasarkan Al-Quran sudah merupakan sistem pendidikan yang komprehensif yang meliputi aspek kognitif atau dan psikomotorik. Yang keempat, kekonsistensian Kiai Hasyim Asy'ari dalam menginternalisasikan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keenam, konsisten mengacu pada rujukan Al-Quran dan Al-Hadis dan cenderung mengacu pada mazhab Syafi'i. Kiai Hasyim Asy'ari menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam di samping pemahaman terhadap pengetahuan adalah pembentukan insan Islam kamil yang penuh pemahaman secara benar dan sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam serta mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Baiklah, inilah jawaban yang telah dipaparkan oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.